bulan atau Inadewi Gemalamu Channel. Ini sekarang kita mau meliput lokasi di Telaga Madirda, lereng Gunung Lawu. Ini kan ada telaga yang dulu di tempat bertapanya Dewi Anjani. Nah ini, dan ini juga tempat mandinya Raja Erlangga. Dan untuk lebih lebih kompleks untuk mengenai situs ini, silakan ikuti liputan kami sampai akhir. Terima kasih. Jadi inilah lokasi Telaga Madirda yang terletak di Dusun Telaga Madirda, Berjo, Karangpandan, Karanganyar. Nah, ini lokasinya. Ini di sini ada petilasan, ada pancuran ya, ada pancuran untuk pemandian. Dulu dipercaya untuk bermandinya dan pertamanya Prabu Airlangga. Lah ini lokasinya sangat tenang, ini bisa direkomendasi. Setelah direnovasi jadi seperti inilah Telaga Madirda. Nah ini di lereng bukit, lereng Gunung Lawu, lokasinya sangat representatif untuk wisata spiritual. Jadi lokasi Cupu Manik Astagina atau petilasan Cupu Manik Astagina itu jadi satu dengan lokasi Telaga Madirda. Jadi Cupu Manik Astagina itu menurut ceritanya itu dulu pemberian dari Bathara Surya kepada Dewi Windradi ya. Jadi itulah menjadi rebutan antara Sugriwa Subali dan Dewi Anjani, karena begitu melihat kakaknya Dewi Anjani sedang bermain itu dapat melihat sembilan Sumatera Wahaya, Sugriwa dan Subali yang memiliki cucu itu. Mereka iri pada ayahnya yang bernama Resi Gotama, karena hanya Anjani yang diberi cucu. Akhirnya terjadi keributan dan Resi Gotama memanggil Dewi Anjani, cucunya berasal dari mana. Karena Cupu Manik itu ternyata pemberian Dewa Surya, dan Dewi Windradi tidak mengakui dan diam saja. Akhirnya sudah marah dan cucu itu dilempar dan menjadi rebutan Sugriwa, Subali dan Anjani. Cupu itu masuk ke dalam telaga, dan ketika Sugriwa Subali masuk dia berubah menjadi kera. Terus Dewi Anjani karena hanya membasuh muka dan tangan, akhirnya muka dan tangannya aja berubah menjadi seperti kera. Dan untuk menebus kutukan mereka harus bertapa. Salah satunya Dewi Anjani harus bertapa di Telaga Madirda. Ini lokasi di salah satu pojok Telaga Madirda lah. Ini tempatnya udah bagus, direnov jadi bagus. Memang nuansa sakranya berkurang ya, dan direnov jadi tempat wisata, nuansanya memang berbeda. Nah ini kita menuju ke air terjun ya. Nah ini air terjun ini yang biasanya dipakai untuk mandi masyarakat sini yang mau melakukan ritual atau doa di petilasan Cupu Manik Astagina. Jadi dulu pernah dipakai oleh Prabu Airlangga sebelum dia ke petilasan Cupu Manik Astagina, dan itu untuk mencapai apa yang disebut dengan Astobroto ya. Jadi untuk mencapai Astobroto itu, Asto itu 8, Broto itu tindakan. Jadi 8 tindakan yang perlu dipegang, perlu digayuh oleh Prabu Airlangga untuk dapat mencapai atau mendapatkan Cupu Manik Astagina. Jadi Cupu Manik Astagina itu
siapapun yang sudah bisa memegang Cupu Mane Astagina nanti akan dapat mangkoknya itu bisa melihat untuk isi keindahan keelokan dari surgawi kalau menurut keyakinan, dan itu bisa, dan itu juga dalamnya bisa melihat melihat untuk semua jagat raya, semua jagat raya, alam semesta, keindahan alam semesta bisa melihat itu, dan bisa terpenuhi apapun yang diminta oleh orang yang sudah memegang Cupu Mane Astagina. Nah ini di sini di telaga ini dijaga oleh seorang semacam pria bidadari, itu Dewi Kumala ya, Dewi Kumala. Di Kumala itu batu ajaib, batu mulia, batu yang elok lah, batu yang punya kualitas tinggi. Ada, ini saya dari kami nggak bisa nyebutkan batunya apa, tapi yang jelas ini ada deteksinya, ada, dan itu dijaga oleh Dewi Kumala, jadi dipegang oleh Dewi Kumala. Nah ini energinya bagus, dari deteksi kami bisa rekomen ya untuk sejarah seluruh para spiritual untuk mandi sini, untuk membersihkan kotoran-kotoran baik medis maupun kotoran-kotoran tindakan ya, karma ya, disebabkan oleh karma atau tindakan, untuk melangkah ke proses berikutnya, yaitu kepetilasan Cupu Mane Astagina. Nah, jadi ini setelah dari air, sumber air untuk tempat mandinya Prabu Airlangga, terus di sini ada petilasan Cupu Mane Astagina. Jadi asta itu ini kan mencerminkan bahwa ini dalam pencapaian untuk bisa sempurna dalam kehidupan. Jadi Cupu Mane itu bisa dipakai untuk melihat seluruh alam semesta dan jagat raya, termasuk bisa untuk melihat keindahan dan keelokan surgawi. Jadi siapa bisa menguasai, bisa memiliki Cupu Mane Astagina ya, bisa keturutan apa yang diingini atau dimaui. Jadi ini ada, untuk mencapai ini kan juga tadi ada langkah, yaitu Asta Broto. Jadi 8 langkah, yaitu ada Wanita, Garwa, Wisma, Turangga, Curiga, Kukila, Padang. Jadi Waranggono juga termasuk Waranggono. Jadi Wanita, Garwa, Wisma, Turangga, Curiga, Kukila, Waranggono, dan Padang. Jadi bisa mencapai semuanya, tercapai semuanya itu bukan dalam arti sebenarnya, itu hanya arti kiasan aja. Jadi bila bisa menguasai langkah itu, akan bisa mencapai seorang pemimpin atau seorang khalifah yang benar-benar sebagai pemimpin. Juga ada yang dengan Asta Broto itu sudah 8 penjuru arah mata angin, dan sudah mengetahui di mana keberadaan Tuhan sebenarnya. Jadi dimanapun pada menghadap, di situ ada Tuhan gitu. Jadi secara deteksi energi ini ada dijaga 2 ular naga di sini, dan sini ketika Cupu Mane itu ini dijaga 2 ekor naga secara energi ya. Nah ini, dan untuk penjelasan selanjutnya tentang 8 Asta Broto nanti bisa kita liput dalam pembahasan berikutnya.